Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri Dan saya Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat semuanya, prestasi semuanya, sukses semuanya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, alhamdulillah nih kita sudah masuk tema 3, subtema 2 nih sekarang nih. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Nah, baik anak-anak. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang yang pertama, letak sekolah. Ya. Yang kedua, kita akan belajar nilai pecahan uang. Dan yang ketiga, kita akan belajar gerak tari. Nah, letak sekolah nanti akan dijelaskan oleh Pak Riki, dan nilai pecahan uang akan dijelaskan oleh Bu Nuri, dan gerak tari akan dijelaskan oleh Bu Resti. Baik anak-anak, mengamati denah sekolah. Buka halaman 62 sampai dengan 63. Sudah ketemu anak-anak? Iya, baik. Kalau sudah ketemu, yuk sama-sama ya. Mengamati denah sekolah. Lingkungan SD Banjarsari. SD Banjarsari terletak di Jalan Nusantara. Sebelah kanan sekolah ada lahan persawahan. Ya, sebelah kanan sekolah ada lahan persawahan. Sebelah kiri sekolah ada lapangan. Lapangan ini biasa digunakan untuk kegiatan olahraga. Di depan sekolah terdapat rumah warga, ya, dan toko, apalagi, apalagi nak, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, paham ya anak-anak ya? Ya, kita bisa mengamati denah. Dalam hal ini adalah denah sekolah di lingkungan SD Banjarsari. Ya, paham ya? Coba Bapak tanya. Ya, nanti kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Coba. Di sebelah kanan sekolah ada apa? Ya, catat ya di komentar ya. Terus di sebelah kiri sekolah ada apa? Dan sekolah nama jalannya apa? Nah, yang ketiga tuh. Dan yang keempat, nah, di depan sekolah ada rumah warga. Ya. Apa saja yang ada di depan sekolah selain rumah warga? Bisa kalian sebutkan ya? Oke. Kalau kalian bisa sebutkan, berarti kalian sudah paham, memahami dan mengamati denah sekolah. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Nah, baik.
Kalau sudah, yuk dibuka halaman 65. Nah, pecahan uang. Perhatikan baik-baik. Ya. Di sini ada uang logam untuk negara Republik Indonesia. Ya. Ini pecahan uang berapa, anak-anak? Iya, pintar. 100 rupiah. Ya, lanjut. Yang ada gambar burung jalaknya nih. Apa? Uang 200 rupiah. Terus sampingnya ada 500 rupiah. Sampingnya lagi yang paling besar apa nih? 1.000 rupiah. Bisa ya anak mengenal pecahan uang ya? Baik, akan lebih jelasnya nanti mengenai pecahan uang akan disampaikan oleh Bu Nuri. Silakan. Terima kasih Pak Riki atas penjelasannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 66. Sudah, masih di subtema 2 ya, halaman 66. Kali ini kita akan belajar menghitung uang. Wah, pasti semuanya nih ini kan pernah megang uang kan? Nah, kita hitung bareng-bareng yuk. Baik, perhatikan. Ayo menghitung uang saku Nina, Putu, dan Dito. Perhatikan, uang yang pertama uangnya siapa? Uang saku Nina. Ada 1.000 rupiah, kemudian ditambah 1.000 rupiah lagi. Nah, kemudian kita jumlahkan 1.000 rupiah ditambah 1.000 rupiah, hasilnya 2.000. Kemudian yang kedua uangnya Putu, uang saku Putu. Oh, uang saku Putu dia punya uang 500 rupiah. Ada berapa uang 500 rupiahnya? Oh, ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Ada uang 500 rupiah, uang receh berarti ini ya. Uang yang logam 500 rupiah. Nah, kita jumlahkan. Bagaimana caranya? Bisa dengan perkalian. 4 dikali 500 atau boleh kalian jumlahkan satu-satu. 500 ditambah 500, 1.000. 1.000 ditambah 500, 1.500 ditambah 500, 2.000. Tuh hasilnya sama ya. Hasilnya 2.000. 4 kali 500 hasilnya 2.000. Atau jika menggunakan perkalian, perhatikan. Ya, 4 dikali 5, 20. Kemudian kita tambahkan 02 di belakang angka. Jadinya kita jumlahkan menjadi 2.000. Ya, yang ketiga, uang sakunya Dito, uang saku Dito. Oh, yang pertama dia punya uang 500 rupiah. Kemudian dia punya uang 200 rupiah. Kemudian dia juga punya uang 100 rupiahnya ada 2. Nah, kita jumlahkan semuanya. 500 ditambah 200 sama dengan berapa? 700 rupiah. 700 rupiah ditambah 100. 800 rupiah. 800 ditambah 100. 900 rupiah. Maka dari itu uang saku Dito lebih sedikit ya di antara ketiganya. Perhatikan tuh, uang Nina jumlahnya 2.000. Uangnya Putu jumlahnya juga 2.000. Uang Dito, nah paling sedikit nih 900. Maka dari itu uang saku Dito lebih sedikit daripada uang saku Nina dan Putu. Tetapi uang saku Nina dan uang saku Putu bernilai sama-sama 2.000. Tapi mereka berbeda dalam uang logam yang mereka bawa. Kalau Nina membawa uang logamnya 1.000 rupiah, ada 2. Kalau Putu hanya membawa 500 rupiahnya tapi ada 4. Tetapi jika kita jumlahkan semuanya hasilnya sama, ada 2.000. Maka dari itu uangnya Nina dan uangnya Putu bernilai sama-sama 2.000. Kecuali uang Dito lebih sedikit. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Selanjutnya dibuka masih ada di halaman 66. Nah, kali ini kita mengenal nilai kelompok pecahan uang. Perhatikan. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah pernah dibahas ya anak-anak. Sekarang biar kita lebih bisa lagi kita ingat-ingat kembali. Perhatikan, yang pertama ada uang logam 100 rupiah.
100 rupiahnya ada berapa di sini? Oh, ada 2. Perhatikan nih, 1, 2. Berarti jika kita jumlahkan, berapa 100 rupiah ditambah 100 rupiah? 200 rupiah. Jika ada soal ditulis, berarti kita menulisnya dengan huruf 200 rupiah, bukan dengan angka. Ya. Kalau ditanya nilai uangnya, baru kita tulis angka, berupa angka. Rp, perhatikan R-nya itu besar, P-nya kecil, 200,00. 00 di belakang ini menunjukkan rupiah. Berarti 200 rupiah ini jika ditulis menjadi 200 rupiah, tulisan huruf. Nilai uangnya itu berupa angka. Benar? Oke, sudah benar ya. Kemudian yang kedua, oh di sini ada uang logam 500 rupiah. Kemudian yang kedua ada 100 rupiah. Kita jumlahkan 500 ditambah 100 berapa? 600 rupiah. Ditulisnya 600 rupiah. Berupa huruf ya, berupa kalimat ya. Kemudian kita tulis nilai uangnya berupa angka. Rp 600,00. Yang terakhir dilihat, oh ada uang logam 100 rupiah, kemudian 200 rupiah. Kita jumlahkan, 100 ditambah 100, 200 rupiah. 200 rupiah ditambah 200 rupiah, berapa nak? 400 rupiah. Berarti jika ditulis 400 rupiah. Perhatikan, tulisan rupiahnya tidak ada Y-nya ya, rupiah. 400 rupiah. Kemudian nilai uangnya kita tulis angka Rp, R-nya besar, P kecil, kemudian angka 400,00. Bisa sampai di sini? Bisa ya anak-anak? Baik, selanjutnya halaman 68. Ya, masih di halaman 68 ya anak-anak. Baik, di sini ada soal, perhatikan. Kelompokkan jumlah nilai uang berikut ini dengan uang logam. Maksudnya apa Bu Nuri? Perhatikan. Contoh soal yang pertama, 2.700 rupiah. Nah, 2.700 rupiah ini kita kelompokkan dari uang logam. Coba, uang logam yang terbesar dulu. Uang logam itu kan ada 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, kemudian 1.000 rupiah. Nah, lihat soal yang pertama, 2.000 itu jika kita keluarkan uang logamnya nih. Uang logam 2.000 rupiah ada nggak? Tidak ada. Adanya berapa? 1.000 rupiah. Betul, tapi 1.000 rupiahnya ada berapa? Ada 2. Berarti kita tulis Rp 1.000 rupiah. Ditambah bawahnya kita tulis lagi Rp 1.000 rupiah. Tuh, ingat ya, 2.000 uang logam 2.000 itu tidak ada, tapi yang paling besar uang logam adalah 1.000. Maka dari itu jika kita keluarkan nih 2.000 itu angkanya ya, kita keluarkan uang logamnya, kita keluarkan angkanya itu 1.000 rupiahnya ada 2. Kemudian lihat kalimat selanjutnya, 700 rupiah. Ada tidak uang logam Indonesia 700 rupiah? Tidak ada. 700 rupiah itu terdiri dari berapa uang logam? 500 rupiah dan 200 rupiah. Berarti kita tulis di sini Rp 500 rupiah ditambah berapa? Biar menjadi 700 ditambah 200. Betul. Rp 200 rupiah. Perhatikan kalian menulis angkanya ya, 1.000 dan ratusan itu beda. Perhatikan. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan semuanya. 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. 2.000 ditambah 500 sama dengan 2.500. 2.500 ditambah 200 sama dengan 2.700. Berarti hasilnya adalah 2.700 tuh. Sama ya dengan soalnya ini 2.700 rupiah tuh. Jika kita keluarkan uang logamnya, jika kita keluarkan angka-angkanya, kita kelompokkan ya, itu hasilnya sama. Ini hasilnya berupa angka 2.700, kalau ini berupa tulisan 2.700 rupiah. Sampai di sini paham? Coba kalau
Ini kita hitung pelan-pelan. 0 ditambah hasilnya 0. 0 ditambah hasilnya 0. 0 hasilnya 0. Nah, lihat. 500 ditambah 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tuh hasilnya juga sama. 2.700. Ye, bisa. Satu soal lagi. 2.500 rupiah. Ingat, ada nggak uang logam itu 2.000 rupiah di Indonesia? Tidak ada. 2.000 rupiah itu terdiri dari berapa uang logam? 1.000 rupiah, tetapi ada 2. Berarti kita tulis, nak. Rp 1.000 rupiahnya 2 kali. Karena di sini soalnya 2.000 rupiah, berarti uang logamnya kita keluarkan sebanyak 2 kali. Nah, di sini betul kan 1.000 ditambah 1.000, 2.000. Kemudian lihat kalimat selanjutnya, 500 rupiah. Ada tidak uang logam 500 rupiah? Ada. Langsung saja kita tulis Rp 500 rupiah. Kemudian kita jumlahkan. Kita hitung bersama-sama. Berapa, nak, hasilnya? 1.000 ditambah 1.000 hasilnya 2.000. 2.000 ditambah 500 hasilnya 2.500. Wah, mudah sekali. Langsung kita tulis 2.500. Tuh hasilnya sama. Yang ini jika kita jumlahkan hasilnya berupa angka, tapi yang berupa soal ini adalah berupa tulisan atau kalimat. Ya, ingat, jika mengelompokkan jumlah nilai uang, kita keluarkan dulu uang logamnya. Ingat, di Indonesia uang logam itu paling besar adalah 1.000 rupiah dan paling terkecil adalah 100 rupiah. Yes, baik, kita lanjutkan. Nah, ini lebih mudah. Dibuka halaman 69. Sudah, kali ini mengelompokkan nilai uang. Perhatikan, mengelompokkan nilai uang. Nah, lihat soal di sini. Lihat yang lingkaran ini. Ya. Kita jumlahkan semuanya, nak. Ya. Di sini ada uang logam 500 dan ada uang logam 1.000 rupiah. Manakah yang termasuk di antara lingkaran-lingkaran ini? Manakah yang termasuk uangnya itu jumlahnya sama? Nah, kita hitung ya. Lingkaran yang pertama, ini ada uang logam 500 ditambah 200 berapa? 700. 700 ditambah 100, 800. 800 ditambah 200 berapa? 1.000. Berarti lingkaran yang pertama ini termasuk uang logam yang 500 apa 1.000 rupiah? Yang 1.000 rupiah kita tarik. Oh, lingkaran yang pertama ini cocoknya adalah kelompok dari uang logam 1.000 rupiah. Kita hitung lagi lingkaran yang kedua. Ini ada 500 rupiah. Kemudian ditambah 200 rupiah. 500 ditambah 200, 700. 700 ditambah 100, 800. 800 ditambah 100, 900. Ada tidak di sini uang logam 900? Tidak ada. Berarti lingkaran ini dia tidak ada kelompoknya, ya. Yang terakhir, 200 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 200. Jumlahnya 500. Berarti ada ya uang logam 500 yang paling atas ini kita tarik. Nah, berarti lingkaran yang paling terakhir termasuk kelompok dari uang 500. Sama saja jumlahnya ya, tapi berbeda uang logamnya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 500 berarti sama juga dengan uang logam 500. Lingkaran yang pertama ini jika kita jumlahkan hasilnya 1.000 sama juga dengan kelompok uang logam yang 1.000. Baik, alhamdulillah anak-anak. Sampai di sini paham? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Oke, terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Oke anak-anak, Bu Resti lanjutkan ya. Sekarang kamu buka buku paketnya halaman 69. Sudah? Sudah ya? Di halaman 69 Bu Resti ingin menjelaskan bagaimana cara mengelompokkan nilai uang. Nah, ini sebenarnya setiap kelompok ini kita hitung dulu ya untuk mengetahui apakah dia jumlahnya itu 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Ya, kita hitung dulu ya. Yang pertama kelompok
satu nih, yang gambar paling atas. Di sini ada 200, 100, 200 dan 500. Nah, kita hitung dulu. Di sini 500 ditambah 200, 500 ditambah 200. Hasilnya 700. 700 ditambah 100, 700 ditambah 100, 800. 800 ditambah lagi 200, 800 ditambah 200. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya 1000. Nah, karena kita sudah tahu nih hasilnya 1000, maka kita bisa menarik panahnya ke arah uang 100.000 rupiah. Paham ya? Nah, kita lihat lagi nih gambar 2. Oh, di gambar 2 ada 500 rupiah. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 500 rupiah ditambah 200 rupiah. Caranya sama tadi. 500 ditambah 200. Hasilnya 700 rupiah. 700 di sini ditambah 100. Nah, 700 ditambah 100. Hasilnya 800 rupiah. 800 rupiah ini ditambahkan lagi 200. Nah, 800 tambah 200. Hasilnya 1000. Oh, hasilnya 1000 lagi. Nah, maka kita bisa menarik panahnya ke arah 1000. Kita tarik. Nah, seperti ini ya. Lanjut, kita mau menghitung kelompok yang terakhir nih, yang paling bawah. Di sini ada 200. 200 rupiah ditambah 100 rupiah. Hasilnya 300 rupiah. 300 rupiah ditambah 200 rupiah. 300 ditambah 200. Nah, jadi hasilnya 500 rupiah. Nah, baru deh kita tarik panahnya ke arah 500 rupiah. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan? Nah, insya Allah kamu pasti paham. Apalagi tentang nilai uang, insya Allah ya. Selanjutnya, kamu buka buku paket halaman 70. Yuk, dibuka dulu. Sudah? Nah, di sini kita akan menuliskan jumlah nilai pecahan uang. Nah, kita akan berhitung nih nilai uangnya. Ya. Nah, di gambar pertama nih, contoh pertama ada 500. Kita hitung sama-sama. 500 ditambah 500. Hasilnya 1000. 1000 ditambah 500. Hasilnya 1500. 1500 ditambah 200. 1500 ditambah 200. 1500 ditambah 200. Hasilnya 1700. Nah, 1700 ditambah 200. Hasilnya 1900. Kita tulis di sini 1900. Ya. 900 rupiah. Nah, 00 di belakang koma ini dibacanya rupiah. Rupiah. Tulisannya rupiah ya, nggak ada y-nya. Nah, seperti ini ditulisnya 1900 rupiah. Paham ya? Sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada uang logaman nih. Uang logaman 1000, 1000, 1000, 500, 500. Nah, kita hitung yuk. 1000 ditambah 1000.
1000 ditambah 1000. Hasilnya 2000 ya. 2000 ditambah 1000. 2000 tambah 1000 3000. 3000 ditambah 500. Hasilnya 3500. 3500 ditambah 500. Nah, berapa? 4000. Hasilnya 4000 ya. Nah, kalau 4000, kalau ribuan itu nolnya ada 3. Nah, ini dibacanya 4000 rupiah. Ya, Bu, aku nggak bisa kalau menghitungnya langsung. Kalau tidak bisa menghitung langsung, bisa juga kamu coret-coretan. Kan kita sudah belajar penjumlahan pendek ya. Nah, bisa kamu hitung ya. Kamu lihat contoh yang ketiga. Nah, di sini ada uang kertas nih, Nak. Uang kertas berapa ini? Nah, nolnya kita hitung. Ada 1, 2, 3. Oh, nolnya 3. Berarti ini ribuan. Ini uang kertas 1000 atau ribuan ya. 1000. Kita hitung. Bu, aku nggak bisa ngitung langsung kayak Bu Resi seperti itu. Oh, yaudah. Boleh pakai coret-coretan ya. Ini kita hitung sama-sama yuk. 1000 ditambah 1000. Kita tulis. Ingat, Nak, nilai tempatnya harus sesuai. Ya, ribuan ditulis di ribuan, ratusan tempatnya ratusan, puluhan tempatnya puluhan, dan satuan ditaruhnya di tempat satuan. Bisa kita jumlahkan seperti ini. Nah, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 2000. Ya, Nak ya, 2000. Nah, 1000 tambah 1000 hasilnya 2000. 2000 ditambah 1000, ditambah lagi di bawahnya di sini. Nol tambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, 2000 ditambah 1000 hasilnya 3000. 3000 ditambah 1000. Oh, ditambah 1000 lagi nih, Nak. Ya kan, seribuannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, 3000 ditambah 1000 lagi. 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ini hasilnya 4000 ya. 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 hasilnya 4000. Nah, kita lihat lagi di sini ada uang logamannya. Tadi di sini berapa hasilnya? 4000. 4000 ditambah 500. 4000 ditambah 500. Nah, kamu jumlahkan lagi, Nak. Di atasnya aja nih. Tadi berapa uang kertasnya kan 4000. Ditambah 500. Nah, naruhnya harus sesuai dengan nilai tempatnya. 500. Ratusannya di mana? Nah, kita taruh di sini. Harus sesuai dengan nilai tempat. Ya. Kita hitung yuk. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5,
Hasilnya 5. 4-nya nggak ada temennya, turun. Nah, jadinya 4.500. Ditambah lagi 500. Kita hitung lagi di sini, ditambah lagi 500. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0 ya. 5 ditambah 5, 10. Yang ditulis 0, satunya disimpan. Ya, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5.000 rupiah. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau tidak bisa menghitung langsung, bisa juga dengan penjumlahan pendek seperti ini. Kita tulis deh 5.000 rupiah. Nah, sampai sini paham tidak, Nak? Begini ya. Ditambah. Berhitungnya teliti. Naruhnya juga harus sesuai dengan nilai tempatnya. Oke, lanjut ya. Bu Resi lanjutkan ke halaman 71. Sudah kamu buka halaman 71? Oke, di sini kita akan melakukan gerak tari. Nah, kalau gerak tari harus apa, Nak? Lemah, gemulai. Gerakannya harus lemah, gemulai. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, posisi sikap awal menari, yaitu kakinya rapat, badannya tegap. Nah, sikap sempurna dulu terlebih dahulu ya, kakinya rapat. Bisa kamu tiruin langsung, Nak. Kamu peragakan langsung di rumah ya. Posisi sikap awal menari, kaki rapat, kakinya rapat, dan badannya tegap. Sudah? Nah, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Tangannya ke bawah, badannya tegap. Lalu di sini ada gerakan menekuk. Nah, gerakan menekuk tangan ke samping, menekuk tangan. Nah, sikutnya yang menekuk nih, seperti ini. Sudah? Ayo diperagakan. Lanjut, gerak menekuk lanjutnya itu ada gerak menekuk tangan ke atas, melambai-lambai. Sudah? Ayo diikuti, Nak. Sudah? Selanjutnya ada posisi kaki berjinjit. Berjinjit bisa, Nak? Berjinjit. Nah, yuk berjinjit yuk. Kaki posisi berjingkat. Oh, maaf, Nak, kirain berjinjit. Berjingkat. Berjingkat. Agak rapet ya. Nah, berjingkak. Lanjut, gerak mengangkat kaki. Nah, gerakan mengangkat kaki 1. Sudah diangkat kakinya 1. Nah, ini melatih keseimbangan nih. Lanjut, ada gerak menekuk tangan ke depan seperti ini. Gerak menekuk tangan ke depan. Dan selanjutnya, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Kembali lagi ke posisi tangannya lurus ke bawah dan badan tegap. Gimana anak-anak, bisa kamu peragakan di rumah? Nah, kamu ikuti ya, Nak, ya, gambarnya nih, ada nih. Bisa ya, Nak, ya? Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini yang dapat Bu Resi sampaikan. Semoga kalian mudah memahaminya. Jika belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya sampai kamu benar-benar paham dan mengerti. Jika tetap belum mengerti, boleh ditanyakan ke ayah atau bunda.
Nah, boleh juga bertanya langsung ke Pak Riki, Bu Nuri, atau Bu Resti. Insya Allah kita siap membantu kamu dalam pembelajaran, ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Tetap sehat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.